Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Elvis. Saya dari kelompok 5 dan kelompok kami akan menjelaskan persentase pada sore hari ini yang kita mulai dengan Zoom meeting ini. Kasus yang telah kami angkat mengenai perlindungan konstitusional dari kekerasan. Saya akan menjelaskannya, yaitu sebagai negara hukum, Indonesia adalah negara yang wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia. Undang-Undang 1945 telah mengamanatkan adanya perlindungan terhadap kekerasan atau harassment yang dimaksud, khususnya di lingkungan kerja. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang itu sama dan tidak boleh diperlakukan semena-mena di dalam lingkungan pekerjaan, termasuk di dalamnya menjadi korban tindakan harassment. Sedangkan pasal 28G Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta benda yang dimaksud yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ilham. Baiklah, saya akan menyambung materi dari Manda. Sedangkan pasal 281 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Seluruh adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 2. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atau dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Ilham. Menurut kami, sexual harassment, power harassment, ataupun workplace harassment adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah payung hukum terhadap perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak dasar buruh, menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan buruh. Beberapa bentuk perbuatan yang terindikasi sebagai power atau workplace harassment yaitu perpeloncoan di tempat kerja yang bertujuan mempermalukan karyawan dan mengganggu kinerjanya, pekerja diberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan job description maupun ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan keahliannya tanpa diberikan training ataupun pelatihan yang layaknya terlebih dahulu. Dalam konteks harassment sebagai diskriminasi, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi ILO, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Corruption, yang bertujuan untuk yang pertama, setiap perbedaan, pengecualian atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul sosial dan masyarakat yang berakibatkan meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan ataupun jabatan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rafika.
Yang kedua yaitu tentang perbedaan, pengecualian atau pengutamaan lainnya yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan. Perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan ditentukan sebagaimana oleh anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan wakil organisasi pengusaha dan bekerja jika ada, dan dengan badan lain yang sesuai. Selanjutnya yaitu tentang kitab undang-undang hukum pidana. Yang pertama, barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud terang supaya diketahui oleh khalayak umum, diancam karena pencemaran dengan tindak pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal Rp4.500. Yang kedua, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempelkan di muka umum, maka disebut dengan pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dan pidana denda paling banyak Rp4.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadindia Ulhak, berasal dari kelompok 5 Etika Bisnis. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jerat pidana. Apabila harassment telah menyerang kehormatan atau nama baik seorang karyawan, ia dapat mengadukannya kepada polisi atas dugaan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 1 atau ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertama, barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nama saya Nia Ufaulia, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selain itu, jika penghinaan dilakukan melalui media elektronik, pelakunya dapat dijerat dengan pasal 45 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmirasikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan pencemaran nama baik, jika dibiarkan maka akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Menghindari konflik justru dapat memunculkan masalah baru, atau sesuatu yang dianggap sudah selesai ternyata masih menyimpan berbagai persoalan yang tidak bisa terselesaikan. Solusi lainnya adalah, selain jalur pidana, menurut kelompok kami, pekerja yang merasa dirugikan karena power harassment berani melaporkan perlakuan tersebut ke atasan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, perundingan bipartit wajib diupayakan, yaitu perundingan antara pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf.